Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Pupung Setiadi dalam channel Pupung Setiadi Official. Dan kali ini di sini saya ada kedatangan teman saya ini yang katanya banyak mengalami hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Nah, seperti apa ceritanya nanti kita tanya-tanya dan kita cari tahu apa sebenarnya yang membuat beliau ini bisa melihat hal-hal mistis. Dan langsung saja kita ikuti ceritanya seperti apa, kita langsung tanyakan. Oke, Bu, selamat siang. Ya, selamat siang. Dengan siapa yang dikasih tahu ke Halo, teman-teman? Assalamualaikum. Nama saya Afifah ya. Namanya pendek, Jangan panjang-panjang. yang panjang-panjang. Oke, ini saya kan mendengar banyak informasi nih, Bu. Katanya Ibu Afifah ini yang tadinya dikatakan mengalami hal-hal yang normal gitu, tiba-tiba mengalami kejadian yang di luar batas kenormalan lah. Biasanya kan yang namanya hal-hal gaib itu kan tidak semuanya bisa melihat. Tapi dalam cerita itu kok Ibu bisa tiba-tiba melihat hal seperti itu gimana ceritanya, Bu? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman. Ini cerita dari awal ya, Pak ya. Iya, langsung saja diceritakan. Ceritanya itu ya pertama 2019 kan musim pilkada nih. Nah, saya ikut salah satu jadi kontestannya. Saya ikut pencalegan. Dalam pencalegan itu awalnya berjalan lancar, Pak, seperti biasa gitu. Normal gitu. Iya, normal, nggak ada apa-apa lah sebenarnya. Tapi ketika 3 bulan terakhir, ketika pemilihan itu, saya kok ada hal-hal yang aneh ke diri saya. Seperti saya sering sakit, kadang ini nih kayak gini deh, gini di jalan tuh kadang bungkuk kayak ada yang ngegantungin gitu. Nggak bisa digerakin apa gimana itu, Bu? Nggak bisa digerakin bisa, tapi berat. Jadi seolah-olah ini ada beban yang ini. Jadi jalan tuh saya kayak gini, Pak. Nah, pasti akhirnya kan awalnya seperti itu, terus ke orang yang ngerti hal itu. Nah, pas dia ternyata ada kiriman lah dari caleg lain. Oh, biasa kalau dalam pencalegan Ya. kan suka begitulah. Ya, ada kiriman dari caleg lain. Akhirnya ternyata pas udah dibersihin ada yang ngegantung, katanya ngantung itu kayak semacam bangsa jin gitu. Sembuh, Pak, udah berjalan lagi terus ternyata ada yang ngirim lagi. Nah, saya itu dikirimin kayak semacam ular gitu. Ular, katanya ular itu dari yang di pantai selatan tuh apa ya, pokoknya dari sana gitu, Pak. Jadi ya ular yang kirim itu adalah Dayang, katanya Dayangnya Ratu Ciblorong katanya ceritanya. Nah, itunya tuh, Pak. Pas itu saya tuh sering didatengin ular tersebut. Nah, tapi di perjalanan ular itu tidak mengganggu si kiriman ini, malah membantu saya. Jadi malah mendukung gitu. Iya, kan disuruhnya kan nggak tahu di apa, tapi dia malah katanya ke badan saya tuh suka, seneng gitu. Yang tadinya mau berniat jahat, Iya, yang tadi mau tiba-tiba berniat jahat tiba-tiba seneng gitu. Nah, pas seperti itu kan saya ke ya orang yang ngerti lagi. Saya nggak mau lah seperti ini, kayak ada sesuatu yang kadang tuh pas saya kalau yang kelihatannya auranya misalkan lagi positif, ya misalkan saya cara berbicaranya lembut, terus ya katanya lebih cantik gitu. Tapi ketika aura negatif yang datang, udah, Pak, emosinya meledak. Terus saya tuh udah ya kalau ngomong juga tidak teratur gitu. Kok saya kayak ada yang aneh gitu. gampang marah kan? Iya, gampang marah emosinya. Bahkan misalkan sama anak, sama suami juga kadang sering ya karena emosi itu. Tapi kalau yang datangnya baik, itu baik sekali.
Terus sampai sekarang masih ada nggak itu yang suka, yang katanya suka dengan ibu itu yang tadi yang kata Dayang? Masih, Oh, masih suka? masih sampai sekarang. Jadi emang nggak mau lepas apa gimana itu? Udah pernah dilepas, kayak gini loh Pak. Jadi waktu itu sampai ada beberapa kiai, orang pinter gitu ya, untuk melepaskan ini, untuk melepaskan si Dayang itu, sampai bahkan orang pinter itu mendatangkan langsung ibunya, ibu ratunya mendatangkan langsung ke saya. Nah, pas itu sampai ibu ratunya bilang, ayo pulang. Saya nggak mau. Si Dayang itu? Si Dayang itu ya bukan saya, si Dayang itu nggak mau. Bahkan kata ibu ratunya, silahkan kamu, saya akan turutin kamu ke manusia mana saja, tetapi jangan ini. Tapi dia nggak mau, katanya udah seneng sama saya tuh. Bahkan ketika seperti itu, saya tuh tidur Pak. Saya tidur, terus kan ibu ratu kan, jadi ratu ya, atasnya ratu ini kayak ular melingkar gitu. Sampai saya tuh tidur, saya tuh merasa saya sendiri tidur, terus saya tuh ngelus kayak buntut gitu, ular gitu. Badan si ular Iya, itu? badannya ibunya tuh. Jadi seolah-olah saya tuh nggak mau gitu, saya nggak mau di sini. Ditarik sama ibu ratu tuh suruh pulang. Dayangnya tuh bukan saya, dari dia suruh pulang, ayo pulang, kamu boleh dengan manusia manapun tapi jangan ini gitu. Tapi ternyata nggak mau sampai si Dayang tersebut tuh mohon sama ibu ratu itu. Terus ibu ratu berbicara, ngobrol lah secara gaib dengan para orang pintar itu. Bilangnya kalau seandainya yang datang positif teruskan, tapi seandainya yang datang negatif akan saya paksa keluar. Tuh seperti itu. Maksudnya yang datang tuh? Maksudnya si Dayang ini kalau yang terlalu si Dayang ini kalau negatifnya gitu, negatif kayak emosinya atau ya sering gimana lah, gitu. Dia sering marah, emosi tidak ini, dia nanti paksa. Tapi kalau si Dayang ini baik, sholatnya rajin kayak gitu, nggak apa-apa katanya, nanti dia tuh ingin melindungi saya gitu, katanya menjaga saya gitu Pak. Tuh. Nah dari situ ya berjalan tuh Pak, berjalan seperti biasa. Tapi pengalaman saya setelah didampingi oleh Dayang ini, ketika itu kan habis acara ketemu warga ya, kali itu kan ketemu warga. Nah pas itu maghrib, pas banget maghrib, saya minta izin sholat di rumah warga. Ketika saya buka kamar mandi, saya jerit Pak. Tahu gak kenapa jerit? Di kamar mandi tersebut ada sosok besar, dua besar-besar. Yang satu lagi duduk, yang satu lagi berdiri. Saya jerit, langsung saya balik lagi. Itu tiba-tiba bisa melihat gitu? Iya, itu awalnya. Itu pertama kali saya tiba-tiba bisa melihat itu di situ. Bahkan sampai saya shock, saking shocknya saya ditanyain, kenapa saya diem aja? Karena itu pengalaman saya yang pertama. Tuh. Jadi ibu itu melihat sosok itu pertama kali berarti? Pertama kali setelah didampingin si Dayang tersebut gitu. Mulai dari situlah kesannya jadi ya, gampang melihat. Tapi saya selalu menepisnya Pak, saya nggak mau. Saya takut, awalnya takut. Setiap kali ke tempat-tempat yang ada aura-aura seperti itu selalu kelihatan. Awalnya saya takut ini, tapi ya udahlah. Jadi karena seringnya bertemu dengan hal gitu, ya sekarang sih udah biasa gitu. Udah nggak aneh lah. Nggak aneh, tapi yang jadi permasalahan itu tubuh saya tuh lemah. Jadi ketika ada hal seperti itu, nanti efek ke saya tuh pusing, lemas. Apakah seperti ditarik energinya apa gimana ya? Saya nggak tahu kalau seperti itu. Cuma ketika nih misalkan saya ke satu tempat, nah di situ ada hal-hal ini. Saya ngelihat, nah nanti saya tuh pusing Pak, pusing. Apakah karena penampakan itu negatif ya, atau positif gitu? Kalau ada yang negatif dan positif sama aja katanya Pak.
kalau misalkan kayak pertama kali saya masuk ke sekolah jadi nih, awal banget ketika saya datang ke sini saya disambutnya di kamar mandi. Itu pertama kali saya datang, perempuan cantik sekali, rambutnya panjang. Tapi 2 hari kemudian berubah jadi kayak nenek-nenek keriput. Ya memang kan bangsa-bangsa siluman kan udah ratusan tahun yang lalu ya Pak. Nah, Bisa merubah apa saja lah. iya, nah itu saya ngedrop itu Pak, pusing banget. Wah ini nggak ada yang beres ini gitu. Jadi tiba-tiba bisa melihat makhluk-makhluk halus lah begitu setelah itu. Terus selain itu ada nggak Bu yang paling pengalaman yang paling menyeramkan? Sebenarnya sih kalau menyeramkan ya itu Pak, awalnya aja. Jadi saya karena baru pertama, jadi awalnya aja saya shock saya ini. Tapi karena udah sering-sering saya gini. Nah saya tuh sebenarnya kata yang ini tuh kata yang orang pintar ya, kata kiainya, kalau seandainya kamu mempelajari, kamu ikut ini, kamu bisa menyembuhkan, bisa membantu orang gitu. Cuma saya nggak mau, saya belum siap, dan saya tuh nggak mau, sampai saya bilang tolong dibuang, saya nggak mau seperti ini, dibuang gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Jadi tetap ngikut gitu. Tetap ngikut, tapi kalau di dalam rumah enggak, jadi di luar. Tadinya bisa masuk ke dalam ikut, tapi karena saya nggak mau dan band ini itu, jadi dia di luar aja. Jadi pas saya nih kalau keluar nih Pak, ada nih Pak ngedampingin. Tapi ketika saya udah masuk rumah, di rumah udah dia di luar nunggu saya. Jadi sampai Ibu cerita di sini pun beliau ada gitu ya? Ada. Dia Aduh. apa? Merinding itu benar. Ada. Kalau misalkan dari sekian penampakan Ibu, penampakan apa sih yang pernah Ibu lihat yang paling seram yang nggak bisa Ibu lupakan gitu? Kalau penampakan yang paling ini itu kayak nggak tahu jin atau apa ya Pak, tinggi, hitam, giginya merah, matanya merah, itu di mana Ibu lihat? ya, itu karena yang pertama itu Pak. Oh, yang di kamar mandi itu. Iya, karena ya faktor itu, karena faktor baru pertama. Kalau sekarang ya biasa aja gitu. Ya, paling hanya yang umum-umum lah gitu ya. Bahkan kalau seandainya saya gitu Pak, ada ya hal-hal yang ini mau sakit nih, ini orang mau sakit nih, kayak ada yang ngasih tahu tuh Pak. Oh, seperti ada Bisikan, firasat gitu, bisikan ya, gitu. bisikan. Terus kalau ada yang mau meninggal, dan saya sudah bilang ini mau meninggal nih. Oh ini cuman saya selalu nepis, saya nggak mau hal-hal yang seperti itu, nggak mau. Saya tuh sampai sekali 2 kali, kok nyata 3 kali, oh iya gitu. Makanya sekarang saya kalau perasaan saya nggak enak sama saudara, sama keluarga, saya tuh takut Pak. Nah, yang terakhir kemarin itu kan almarhum nenek ya, nenek tapi ya nenek lah. Saya udah anggap nenek. Itu tiba-tiba 2 hari sebelum kejadian dia datang. Terus saya diingatkan, itu nenek, hati-hati dengan nenek. Terus di depan rumah saya tuh kayak kelelawar banyak sekali. Nggak normal lah gitu. Iya, ada apa pas hari itu 2 hari kemudian saya punya firasat kayak gitu, saya sampai mendoakan terus ada berkabar nenek meninggal. Itu saya sampai ya ampun. Jadi apa yang Ibu pikirkan seperti bisikan itu ternyata jadi kenyataan Iya. gitu. Dan minggu kemarin masih paman sendiri. Cuma saya kok biasanya saya buka pintu samping, saya tuh bilang, kok di atas rumahnya beliau kok langitnya gelap semua. Padahal itu siang apa? Pagi. Oh, Tapi pagi. biasanya kalau pagi jam 6 kan udah cerah Pak, udah cerah udah ini. Tapi cuma di situ yang gelap, awannya gelap di situ. Yang lain enggak, di situ enggak. Itu kenapa ya? Terus ya itu firasatnya kayaknya mau nggak ada nih kata itu. Dan terjadi jam 8 meninggal Pak. Hari itu juga. Jadi saya ketika sampai makanya nih sekarang nih saya 3 hari sekarang kan ada keluarga yang lagi sakit. Saya bilang, ya ampun ini hati-hati. Jangan sampai dapat firasat lagi. Jangan sampai ini hati-hati. Tapi beliau itu, maksudnya si yang dampingin saya ini selalu ngasih firasat ada hal-hal yang buruk. Bahkan untuk hal misalkan kayak semacam
kerjasama bisnis gitu ya, maksudnya ada yang waktu itu ngajakin, ayo Bu, begini gitu. Nanti beginilah, nanti investasi bla 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 yang menjanjikan gitu. Dia bisikin, jangan, itu penipu. Akhirnya jadi udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu dulu. Gitu. Jadi ada hal yang buruk ke saya itu selalu dikasih tahu. Dan nanti lain kali kalau dapat firasat itu saya jangan diceritakan. Nanti saya takut. Ya itu Pak, makanya saya tuh bilang saya tuh nggak mau seperti ini. Saya tuh pengen nggak mau lah kayak gini. Kalau bisa mah normal aja lah. Ya, gitu saya pengen normal. Bahkan kalau sekarang karena si Dayang ini sudah tidak ngikutin saya normal. Tapi kalau di waktu dulu masih ikut ke dalam rumah gitu. Itu kalau lagi emosi, lagi nggak stabil dan ini, saya gini Pak. Seperti Ular. gitu. Iya, sama saya gini jalannya. Bukan jalan. Kalau nggak percaya anak saya jadi saksinya. Wah, mami lagi ini. Itu ular kayak ular ngesek gitu jalan ular aja gitu. Itu energi negatifnya kalau dia keluar. Biasanya seperti itu kalau saya lagi datang bulan Kak. Oh, jadi kan biasanya pada datang bulan kan Iya. masih nggak ini ya. Terus kan stabil. jauh dari sholat, nggak ngaji gitu. Jadi selalu datang dan ini. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah enggak. Udah nggak gini-gini lagi. Enggak, karena sudah di luar gitu. Kalau dulu masih ikut saya ke dalam rumah, sekarang dia jaga di luar. Bahkan ada pengalaman yang luar biasa waktu itu musim ular gitu ya Pak ya. Ada yang mau masuk ular ke rumah saya, di depan meninggal, mati ularnya. Si ularnya? Iya, saya buka, ada ular mati itu. Jadi nggak sempat masuk ke rumah gitu. Nggak sempet. Berarti ibu kena ular dong. Kalau dikatakan hantu ular enggak lah Pak, cuman biasanya kalau ada ularnya itu tuh saya kasihan gitu, Kenapa mati gitu. terus kalau ada ular yang itu tuh saya kasihan gitu. Bahkan emang sepertinya kayak ular tuh kayak bukan takut sih, kayak menghormatin gitu kan Pak ke saya tuh, bahasanya apa? Masa menghormatin sih ular aja. Jadi mungkin merasa ada leluhurnya lah mungkin. Betul. Gitu. Oke, ini Bu, pertanyaan terakhir. Jadi dari sekian pengalaman Ibu ini berarti apakah Ibu dikatakan indigo apa gimana gitu? Saya bukan indigo, kalau indigo kan dari lahir. Kalau saya kan baru berarti 2009 akhir 2019 ya 2019. 2 tahun lah 2 ya. tahun baru berjalan 2 tahun, dan saya tuh selalu menepis, saya nggak mau, tapi selalu ada. Bahkan ketika ada orang sakit pun energinya kelihatan ini Pak. Kerasa energinya kerasa. Ya berarti kalau begitu Ibu bisa memanfaatkan untuk nolong orang gitu, maksudnya ada yang sakit bisa dibantu lah gitu. Iya, tadinya maksud kata orang kita, kamu kalau digelutin gitu bahasanya, ditelatenin dunia ini kamu bisa. Tapi saya tidak mau Pak, saya nggak mau, dan bahkan saya pun jangan gitu, nggak mau seperti itu, biasa aja normal biasa. Bahkan kalau ketika ada anak yang mau sakit, suami sakit, udah ada firasat dulu, udah ada yang ngasih tahu nanti. Bakal sakit nih kayaknya. Iya, udah ngasih informasi dulu gitu. Bahkan kalau seandainya di sini atau misalkan Pak Pupung bisa melihat ketika saya ini, mungkin ada lihat si Dayang itu, si Ratu itu, dan katanya Dayang ini adalah anak angkatnya Ibu Ratu Nyi Blorong, katanya disayang banget gitu. Bahkan sampai saya tuh dibilang sama Kiai, kamu jangan terlalu sama si Ratu ini jangan terlalu apa-apa bilang kalau secara gaibnya, karena dia itu minta bantuan lah gitu. Beliau juga menawarkan pengen mau apa gitu, mau sebenarnya kayak uang, harta, emas. Kalau sayanya komunikasi dan minta, pasti dikasih. Cuma kan itu nggak bagus. Nggak Jadi bagus. kita minta pertolongan malah bukan kepada Allah jadinya. Makanya saya nggak mau Pak. Makanya kalau bisa orang ini, si yang mendampingi saya ini pergi gitu. Bahkan kalau seandainya saya datang nih Pak, kayak ke misalkan sowan ke kiai, sowan ke orang ke kiai lah, itu orang paham lah. orang gitu. paham masalah gitu, mereka tahu saya. Oh, Ini ini. kan ya ada yang ini nih.
Oke teman-teman, jadi ya itulah pengalaman dari Ibu Afifah mengenai pengalaman mistisnya. Jadi bukan indigo Bu ya. Bukan, saya bukan Jadi indigo. karena ada sesuatu hal yang membuat ibu ini jadi bisa melihat hal-hal gaib. Barangkali Bu ada pesan-pesan untuk ya teman-teman gitu yang bisa disampaikan dari pengalaman ibu itu harus seperti apa gitu. Ya pesan saya sih kalau yang muslim tetaplah sholatnya, ngajinya biar kita terhindar dari hal-hal yang namanya gaib. Tapi pasti aja gaib itu kalau ini ya tetap menyerang kita walaupun kita ahli ibadah. Cuma setidaknya kan ada yang membentengin gitu. Jadi minimalisir lah. Iya, ada yang bisa dibentengin itu Pak. Gitu. Jadi ya jangan boleh percaya hal-hal itu karena hal-hal gaib itu ada gitu. Tapi kita jangan terlalu begini apalagi untuk hal-hal yang misalkan mencari harta karun, pengen kaya instan, itu jangan. Sampai minta-minta lah gitu. Iya. Karena menurut Ibu Ratu pun dia ketika ada yang meminta, misalkan nih Pak Pupu meminta, dia nanyain, kamu yang menciptakan siapa? Misalnya kamu jawab Gusti Allah. Kamu yang menciptakan siapa? Gusti Allah. Ibu Ratu sampai 3 kali nanya, kamu yang menciptakan siapa? Gusti Allah kan. Lalu kenapa kamu meminta kekayaan sama saya? Ibu Ratu pun seperti itu karena pada dasarnya mereka itu ciptaan Allah juga dan mereka itu muslim loh Pak. Yang tidak muslim itu yang menyerupai mereka si jin tersebut, jin yang menyerupai mereka. Jadi sebetulnya beliau juga kalau ada yang minta-minta tuh nggak mau gitu. Nggak mau. Malah disuruh ini gitu, maksudnya memintalah kepada yang menciptakannya gitu. Seandainya Pak Pupung, oh ya udah iya sadar gitu, maksudnya oh iya ya saya tuh kok mintanya sama yang bukan menciptakan saya. Terus Pak Pupung nggak jadi nih, nggak jadi. Itu malah Ibu Ratu akan membantu. Jadi intinya jangan sampai kita minta-minta ke selain Allah lah iya, gitu, selain apalagi sampai pesugihan, minta kekayaan dan lain-lain, itu jangan sampai. Jadi kurang lebih seperti itu Bu ya. Ini ada nih Pak. Oke, Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Nanti kalau ada kesempatan nanti kita panggil lagi Ibu Afifah untuk menceritakan kembali pengalaman-pengalaman berikutnya. Dan jangan lupa bagi yang mau mendukung channel ini silahkan di like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.